warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu gembira walaupun kita masih belajar jarak jauh. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran. Nah, anak-anakku, kali ini kita lanjutkan pelajaran tema kita, tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Muatan pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan SPDP. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster berikut ini. Poster tersebut menceritakan tentang tips sukses pubertas. Apa saja tips sukses pubertas? 1. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 2. Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Pilih teman atau pergaulan yang baik. 6. Kembangkan hobi dan bakatmu. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Poster dibuat dengan tujuan sebagai media publikasi supaya masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam poster. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Unsur-unsur dalam poster. 1. Judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. 2. Informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas.
3. Gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. 4. Sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Jenis-jenis poster berdasarkan isinya. 1. Poster niaga. Poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan penjualan. 2. Poster kegiatan. Poster ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau kegiatan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. 3. Poster pendidikan. Poster jenis ini berisi tentang hal-hal yang bertema pendidikan seperti sosialisasi sebuah program pendidikan serta ajakan untuk giat belajar. 4. Poster layanan masyarakat. Poster ini berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster. Berdasarkan poster yang telah kita bahas, jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan kamu. Bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bacalah bacaan berikut, semoga menginspirasi dirimu. Bacaan ini berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Anak-anak, setelah kalian membaca cerita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Judul pada bacaan adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Kata kunci pada bacaan adalah aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci?
Informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci adalah terdapat aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Isi bacaan setelah membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga atau ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul "Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah". Setelah membaca bacaan tersebut, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci? Isi bacaan setelah membaca semua teks sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci, yaitu bahaya jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Bahwa dalam 5 tahun terakhir, Badan POM menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44%. Bahwa siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu?
Amatilah berbagai gambar permainan alat musik berikut. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Gamelan Bali berasal dari daerah Bali. Jenis-jenis poster berdasarkan isinya. 1. Poster niaga. Poster ini berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui alat-alat musik dari daerah, selanjutnya kita akan belajar memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Interval harmonis, interval melodis. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan secara bersama-sama lagu Mariam Tomong dari Tapanuli, Sumatera Utara. Selendang madi ginjang main panjang madi tori tangiali konting masong ngondeng ke mahamori. Oh Mariam Tomong daina sinapa masih. Oh Mariam Tomong daina sinapa masih. Terima kasih.